Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel. Bersama saya Ihsan, hari ini saya pengen menjelaskan tentang mobil dari pabrikan Jepang. Kalau minggu lalu kita bahasnya kan mobil dari pabrikan Amerika ya, tapi yang usianya nggak terlalu tua ya, baru 4 tahun 5 tahun. Harganya nggak terlalu mahal, tapi teman-teman bisa mendapatkan fitur yang melimpah ruah kayak auto climate control AC-nya, terus ada start stop engine, keyless entry, ada sunroofnya, auto wiper, auto lamp, wah pokoknya banyak banget fiturnya. Nah kali ini lupakan semua fitur-fitur canggih itu, karena yang pengen kita bahas hari ini adalah mobil dari pabrikan Jepang yang lumayan udah cukup berumur sih, tapi masih layak jalan. Apalagi kalau misalnya teman-teman buat keluar kota, dalam kota itu masih oke lah. Nah, Nissan Grand Livina ini yang versi tahun 2013 XV Automatic. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan, Nissan masuk di Indonesia dari tahun 2006 sampai kira-kira tahun 2012 tuh nggak ada perubahan sama sekali. Jadi cukup membosankan ngelihatnya ya. Pas di tahun 2013 dia melakukan perubahan minor change dari bumper dan grill depannya. Dan ada perubahan dari sistem pengereman, dia memasukkan sistem ABS, EBD, dan brake assist. Kalau teman-teman lihat perbedaannya, kalau di sini udah agak lebih manis ya. Contoh, dia grillnya udah ada 3 palang, kalau dulu kan masih cuma ada 1 palang. Terus kalau dulu bumpernya itu lurus gitu aja, terus ini rata ke bawahnya, jadi kayak ngeliat orang gundul, terus jidatnya jenong, jadi kelihatan membosankan sekali ya. Kalau sekarang sedikit ada pemanisnya dari bentuk bumper yang agak menurun dikit di sini, kalau teman-teman bisa lihat, dan palangnya itu dibikin 3 palang. Dan dari sisi fog lamp juga tadinya kan itu rata doang yang versi sebelumnya ya, sekarang udah dibikin agak dekok ke dalam, jadi ya lumayan lah, jadi agak kelihatan sangar. Walaupun secara keseluruhan bodi masih sama aja, nggak ada perubahan, lampu belakang semua sama. Nah, kalau dari sisi mesin, dia tidak pernah melakukan perubahan sama sekali. Kita lihat ya bagian mesinnya. Ini versinya masih sama banget dari yang pertama kali keluar di Indonesia. Dia memiliki power sebesar 109 PS dan torsi sebesar 148 Nm. Kalau dibandingin dengan mobil-mobil low MPV lainnya, sebetulnya power dia nggak terlalu besar, tapi dia punya karakter mesin di tenaga RPM tinggi, jadi lumayan enak buat orang yang menyukai permainan di RPM tinggi. Beda sama Honda yang dia secara horsepower emang paling tinggi, tapi dia tenaganya sangat ngurut sekali, apalagi dia menggunakan CVT ya. Nah, kalau untuk profil bannya hampir sama dengan mobil-mobil low MPV lainnya ya. Ukurannya 185, 65, ring 15. Ini udah ukuran yang paling pas karena saya ngerasa kalau misalnya pakai ban yang profilnya lebih tipis lagi 175 itu pasti akan jomplang banget gitu loh. Tapi kalau misalnya lebih besar kayak 200 gitu kelihatan agak aneh ya. Karena berhubung saya penyuka tipe standar, jadi menurut saya ini ukurannya udah pas banget. Teman-teman, sekarang kita ngomongin harga ya. Teman-teman bisa aja dapetin mobil ini dengan harga di bawah 100 juta. Tapi dengan catatan teman-teman harus bisa ketemu ke pemilik langsung atau pengguna pribadi. Kalau misalnya teman-teman dapatnya di dealer atau showroom mobil bekas, mungkin harga ini sekitaran 100 sampai 120 jutaan. Nah kalau dari interior, Livina ini sebetulnya dari pertama kali keluar sampai sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan sampai yang udah facelift, tapi facelift sebelum yang dia berubah menjadi yang base-nya Expander ya, yang masih base-nya seperti ini, interior tuh hampir semuanya sama. Dia hanya perubahan-perubahan sedikit paling kayak di audio, di warna joknya. Kalau ngomongin fitur, ya ini fitur seadanya sih emang. Contohnya ya seperti umumnya mobil kan ada sen wiper. Terus ini wipernya ada intermittennya yang bisa kita atur kecepatannya, bisa dibikin sangat cepat, bisa dibikin lumayan lama banget. Dan enaknya ini ada banyak pilihan kecepatan dari intermittennya. Terus contoh kayak power window
ada 4 ya umum ya, dan yang auto cuman yang sisi pengemudi doang, tapi dia autonya enaknya ke bawah dan juga ke atas. Di sini ada buat ngelok kacanya supaya penumpang nggak bisa buka kaca, dan ini buat buka tutup kuncinya. Kalau dari sisi pintu dia bahannya plastik tapi masih plastik keras, tapi di sini masih ada bludrunya. Kalau yang versi Ultimate dia di sininya ditutupin dengan kulit, bukan bludru. Dan kulitnya menurut saya bagus. Dia bukan tipe kulit yang lurus begitu aja, tapi yang ada lipatan-lipatan gitu kayak mobil-mobil premium BMW, Mercy. Joknya pun dia ganti kulitnya juga kulit-kulit yang model lipatan semua gitu loh. Ya pokoknya kayak ala-ala mobil premium lah. Tapi yang ini kan bukan versi Ultimate ya, ini yang versi XV. XV itu bludru. Saya sebetulnya lebih suka yang bludru ya daripada yang kulit, walaupun katanya susah dibersihin. Tapi kalau ngomongin kita tinggal di Indonesia yang negara tropis, kita kan negara panas ya. Kalau duduk di bludru itu bisa lebih sejuk dibandingin duduk di kulit, di kursi kulit. Ini spionnya udah bisa diatur kiri kanan elektrik, tapi belum bisa auto retract ya. Ya ini kan juga mobil lama ya, mobil tahun 2013an, belum terlalu canggih lah pada saat itu, juga belum ada saingan-saingannya yang udah auto retract. Knop AC juga masih sama, model kompor ya kita putar sendiri. Di sini cuman ada pengaturan untuk dari luar atau dari dalam hembusan anginnya. Cuman kalau AC Livina ini emang disayangkan nggak ada double blower, dan konsekuensinya akhirnya hembusan angin dari depan dia settingnya emang kenceng. Jadi kita baru posisi 1, hembusannya udah kayak kalau di mobil lain tuh posisi 2 ininya, fan-nya. Mungkin maksudnya supaya hembusan dari depan itu bisa langsung ke belakang gitu. Jadi yang bagian belakang tertolongnya dari situ. Plus ditambah juga ada blower di bawah ini. Cuman kalau blower ini enaknya bisa dijadiin cup holder cooler nih. Jadi kalau misalnya dibuka, kita taruh minuman di sini, minuman kaleng, otomatis dia terkena angin dari AC ini jadi tetap dingin, suhunya tetap terjaga. Nah, transmisinya yang tadi seperti saya udah ceritain, di sini 4 percepatan ya. Ini ada D, 2, 1, dan ada overdrive-nya. Overdrive itu adalah di gigi 3, dia cuma nyampe di gigi 3. Tempat penyimpanan cup holder cuma ada di tengah. Kalau di samping nggak bisa naruh minuman, cuma bisa naruh beberapa barang doang. Jadi naruh minuman cuma bisa di sini, dan cuma ada 2. Ya, jadi buat tempat penyimpanan emang agak kurang ini. Terus laci di sini ada 2, laci bawah sama laci atas, nanti bisa dipencet sininya nanti dia buka. Handle grip ada yang retract lumayan. Terus sun visor, tapi belum ada kacanya ya sun visornya, sayang banget. Spion ada day night-nya, tinggal atur. Oke. Nah, untuk jok tengah posisinya lumayan nyaman karena bisa di reclining dan bisa di maju mundurin posisinya, mau dideketin atau dijauhin. Dan bagusnya nih ada armrest-nya, jadi kelihatan looks, dan ya cukup nyaman lah kalau buat duduk berdua doang. Posisi baris ketiga lumayan lega, tapi nggak ada headrest, jadinya ini baiknya sih cuma buat anak-anak doang ya yang duduk di sini. Soalnya kalau buat orang dewasa nggak ada headrest tuh lumayan bahaya, jadi leher tuh nggak bisa ketahan karena hentakan-hentakan. Apalagi kalau misal terjadi benturan dari belakang, itu bisa patah leher. Untuk bagasi dia lumayan luas, tapi kalau mau lebih luas lagi, bangku baris ketiganya itu dilipat. Soalnya kalau dilipat itu jadinya rata semua. Nah, hanya beberapa mobil doang nih yang bisa rata lipatan bangku baris 3-nya. Cuman Livina ini, terus R3 sama Expander. Selain itu mereka nggak bisa bikin rata bangku belakangnya. Yang lain itu kayak Avanza gitu ya, dilipat-lipat terus jadi akhirnya ada space yang kemakan bagasinya. Kalau untuk yang tahun 2013 ini joknya warnanya udah hitam. Kalau dulu sebelumnya tahun 2012 ke bawah masih warna beige, kecuali yang Ultimate dan kecuali yang tipe 1800-nya. Untuk audio enaknya ya Livina ini dia udah dapat yang
kita bisa nonton DVD gitu. Jadi ada LED-nya, ada LCD-nya. Terus dari semua tipe Livina kita sudah bisa mendapatkan TV. Ini dari semua tipenya ya. Jadi artinya kalau misalnya buat anak-anak yang suka nonton di perjalanan, ini membantu banget gitu loh. Kita tinggal masukin CD, terus dia langsung ngonek di sini, bisa menampilkan layar film yang kita tonton dan audionya langsung direct dari speakernya. Ya, nice. Ya, itu aja mungkin sisi interiornya dari saya. Saya akan menyampaikan bagaimana impresi berkendaranya. Nah, kenapa saya pilihnya Grand Livina? Karena Grand Livina ini paling beda di antara low MPV lainnya. Pilihan low MPV itu ada banyak. Ya, ada Xenia, Avanza, terus ada R3. Dari pabrikan Amerika ada juga tuh Chevrolet Spin. Terus kalau sekarang ada Expander. Cuma kalau Livina ini posisinya tuh ergonomis dan kayak bawa mobil sedan. Sisi pengendalian pun juga pada saat kita belok-belok kecepatan tinggi, dia lebih stabil. Entah mungkin karena settingan suspensinya kali ya. Nah, ini juga informasi juga buat teman-teman. Suspensinya tuh kalau yang depan dia lebih empuk, tapi yang belakang keras. Keuntungan dari keras itu pada saat kita belok dalam kecepatan tinggi, mobil tuh nggak body roll gitu loh. Beda kalau misalnya kita naik mobil yang sejuta umat ya, Avanza, Xenia. Kalau kita lagi di tol, posisinya tinggi, terus pada saat kita belok itu seperti kayak limbung gitu. Kalau Livina ini enggak. Dan enaknya lagi kalau dibandingin Xenia ya, pada saat kecepatan tinggi, RPM kita tuh nggak terlalu tinggi. Misalnya di sini kecepatan kita 100, dia RPM masih di 2500. Pada saat RPM kita di 3000, dia udah bisa sampai 120 km per jam. Kalau misalnya Xenia, Avanza, RPM 2,5 aja tuh 2500, paling kecepatan belum nyampe 100, baru 80 km per jam atau 80 lebih lah ya. Jadi kalau di tol kan dia ngeraung-raung gitu loh. Pada kita kecepatan 120 tuh RPM udah tinggi banget, mungkin sampai ke 4000 gitu. Beda kalau ini enak. Walaupun otomatiknya masih yang tipe konvensional ya, tipe yang 4 speed torque converter. Ya mungkin rasio giginya itu lebih jauh. Ya, dan yang saya rasakan juga begitu. Pada saat dari gigi 3 ke gigi 4 itu drop RPM-nya jauh, artinya dia bisa top speed lebih baik lagi gitu loh. Perlu teman-teman ketahui, remnya Livina ini udah dilengkapi ABS, EBD, dan brake assist BA. Tapi itu hanya untuk yang versi tahun 2013. Waktu sebelum 2013, fitur-fitur itu belum ada. Kalau dari sisi visibilitas, dia masih tergolong oke. Artinya semuanya kelihatan dari depan, kelihatan bagus. Kita ngeliat ke samping juga kelihatan bagus juga gitu. Nggak ada pilar-pilar yang menutupi pandangan kita. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari mobil bekas. Kalau misalnya ada yang pengen teman-teman tambahin, boleh isi di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada temannya kalian yang sedang mencari informasi tentang Livina, boleh dong di-share video ini ke mereka. Kali aja bermanfaat buat mereka. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you next week. Bye-bye.